wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli bi salli wa yassirni wa yassirni yang terhormat Bapak Kepala SD di Gunung Sari, yang saya hormati Bapak beserta Ibu Dewan Guru dan Gunung Sari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat dan hidayahnya pada kesempatan siang ini, hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, kita diperkenankan berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada baginda Nabi Muhammad. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini kita dikumpulkan dalam ruangan ini tidak lain hanya untuk penyampaian oleh saudara kita Bapak Riki Malang SPD untuk menyampaikan tugas calon guru penggerak, yaitu budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita jalankan, realisasikan sekolah kita, ya. Adapun untuk penyampaian materi ini kami berikan waktu nanti yang seluas-luasnya kepada beliau untuk menyampaikan pemahaman. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya adalah pembukaan yang akan prakata penyambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita bisa bertemu bersama dalam rangka tugas Pak Riki sebagai calon guru penggerak angkatan 2022 akan menyampaikan beberapa hal mengenai budaya positif. Salam serta salam semoga Rasulullah di dunia kita bisa mengangkat sesuai dengan Rasulullah dan keluarganya, sahabatnya, juga kita semua, dan senantiasa taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan kita dapat semua dalam Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya sebagai sebuah sekolah mendukung program-program yang akan dilaksanakan oleh Bapak Riki. Dan pada kesempatan ini dipersilakan untuk menyampaikan beberapa hal tentang tugasnya, juga mungkin ada manfaatnya bagi kita semua untuk dilaksanakan di sekolah kita. Hanya sekian mungkin sekedar bukaan, ya, kemudian dilakukan oleh Pak Riki. Untuk itu dipersilakan.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan. Hadirin yang saya hormati, waktu acara selanjutnya kami serahkan seluas-luasnya kepada Bapak Ibu untuk memberikan pemahaman tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan di waktu dan tempat seluasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridho dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada seluruh baginda alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Gunung Sari, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Gunung Sari, saya ucapkan terima kasih karena telah mendukung, memberi motivasi khususnya bagi saya dalam menjalankan pendidikan guru penggerak ini. Adapun pendidikan guru penggerak ini telah saya laksanakan selama 2 bulan ini dan telah menyelesaikan 1 modul. Jadi modul 1 yang terakhir ini guru penggerak ditugaskan harus melaksanakan aksi nyata, yaitu untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman yang kami telah laksanakan tentang budaya positif di sekolah. Maka budaya izin berdiri ya Bapak Ibu semua. Sebelum dilanjutkan, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah memenuhi undangan untuk menyebarkan tentang budaya positif ini. Yang pertama di sini telah ada pertanyaan pematik ya, biar menyamakan dulu persepsi ya sebelum ke pertanyaan ini. Di grup penggerak ini kita akan konsen untuk mensosialisasikan tentang kurikulum merdeka ya. Di mana kemarin sudah berganti-ganti kurikulum dari mulai KTSP kurikulum 2013 sampai sekarang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu kembali lagi ya pemikirannya ke zaman dulu lagi, yaitu ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi balik lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa peserta didik atau anak itu adalah sebagai kita memberikan kepada mereka itu sebagai menuntun ya, bukan menuntut. Jadi peserta didik itu kita harus menuntun. Ki Hajar Dewantara memberikan filosofi atau contoh seperti petani yang sedang memupuk, benih-benih yang sedang memupuk benih-benih supaya benih-benih tersebut menjadi tumbuh berkembang menghasilkan buah yang berkualitas. Tapi di sini kita mendidik itu bukan merubah ya. Peserta itu didik itu bukan seperti kertas kosong ya. Yang kita harus gambar ya, guru yang menggambar apapun
tentang tingkah mereka. Tapi mustajab individu itu seperti kertas yang sudah ada tulisannya tapi masih samar-samar ya Bapak Ibu. Kita itu hanya untuk menebalkan saja tulisan yang sudah ada tersebut. Nah, seperti itu filosofinya pendidikan. Kita tidak merubah dasarnya, tapi kita lebih mengembangkannya lagi, yang disebut kodrat alam. Ya. Dasarnya itu kita tidak merubah, tapi kita lebih mengembangkan lagi. Contohnya seperti kalau anak dilihat berkompeten dalam bidang olahraga, nah kita lebih dikembangkan lagi olahraganya. Seperti itu. Selanjutnya kita kembali lagi ke pertanyaan pemantik yang tadi kita akan bahas tentang budaya positif. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukum dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak kalau ada kata-kata hukum dapat mendisiplinkan anak? Kurang ya kalau sanksi, kalau sanksi. Nah, hukum itu berhubungan dengan tentunya fisik, ya, menghukum. Ya. Yang kedua, di sini ada pertanyaan memantik lagi, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira gimana kalau baca ini tentang pertanyaan memantik itu? Bisa ya? Nah, setuju. Ya. Dan selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, setuju kan? Nanti kita ini pertanyaan pemantik ini ada hubungannya yang akan dibahas. Nah, setelah ini ternyata begini ya. Sudah kita mengetahui nanti apa yang akan dibahas. Udah ya, ada 3 ya. Nanti akan dilihat dengan pembahasan sekarang. Kita akan telusuri sama-sama. Materi yang akan kita sama-sama telusuri yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, selanjutnya hukuman dan penghargaan institusi. Nanti ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan selanjutnya ada restitusi segitiga, ya, restitusi. Ini adalah yang kita bahas. Modul 1 ini kami belajar itu cukup panjang materinya ya Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, kemarin sudah waktu kita membuat visi misi sudah dibahas sedikit tentang perubahan paradigma yang kita ibaratkan seperti ini ya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Pak, tulis contohnya. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghasut atau merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Dibujuk, ya. Jadi kita ilustrasikan dulu ya. Kira-kira kalau disuruhnya kita tidak mau membuka, tangannya akan kebuka tidak? Betul. Berbagai cara. Sudah dikritiki, sudah dikasih uangnya 2 juta, tapi ini di dalam prosesnya ada kata sandi adalah paspor yang bisa membuka harta karun. Kira-kira bisa membuka tidak? Yang membukanya itu dari pihak luar atau dari kita sendiri? Jadi kita sendiri bisa kebuka dipaksa oleh dirinya, tapi tetap itu ada paksaan dari luar, bukan dari hati kita sendiri. Begitupun pula nanti kita memandang peserta didik itu, kita tidak bisa mengontrol peserta didik. Pesan itu harus datang dari dirinya sendiri. Apapun itu ya, mau anak anu juga, mau adik kita, tetap yang bisa mengontrol diri kita sendiri ada kita sendiri saja. Ya, orang lain tidak akan bisa mengontrol diri kita. Ini adalah perubahan paradigma dari kontrol ilustrasi. Yang dulunya kita anggap benar, ya, ternyata kurang tepat. Ya. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid.
Dulu kan pada mingguannya pemikirannya kita yang bisa mengontrol murid. Ya. Kalian harus ini, kalian harus itu, kalian harus pakai baju ini, kalian harus pakai sepatu ini. Nah ini ilusinya dulu seperti ini, bahwa guru itu yang mengontrol murid, ya. Yang menggerakkan murid itu guru. Yang kedua ilusi pemikiran zaman dulu itu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya, ya, anak membuang sampah sembarangan. Ya, langsung kita marahi, kamu jangan membuang sampah sembarangan di sini. Nanti rasakan kotor. Segera bersihkan. Tapi itu tidak diajak, langsung dijas di depan murid-murid. Itu berpikiran kalau kita seperti itu bisa menguatkan karakter, nanti anak tidak akan membuang sampah lagi sembarangan. Yang ketiganya, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Kayak tadi, Anda dapat nilai 100, kasih uang 10.000. Dapat nilai 80, ya, kasih apa? Ya, berpikir kalau kita mengasih reward terus-teruskan, nanti anak akan termotivasi, akan semangat. Nah itu ilusi, nanti kita akan bahas ke belakangnya. Dan selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di dalam pemikiran kita dulu, orang dewasa seperti peserta didik dapat memaksa. Ya, contohnya, kamu harus bisa seperti ini. 1 jam dari sekarang harus bisa. Apakah? Itu kan memaksa. Itu dulu kan ilusi. Itu hak orang dewasa kalau memaksa anak. Ya. Itu ilusi, ya, pemikiran yang menurut kita benar ternyata belum tepat. Di sini kita akan membedakan yang perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Di sini agak berat, ya, walaupun kan ini di luar kebiasaan kita akan memindahkan paradigma kita dari stimulus respon ke teori kontrol. Di kurikulum Merdeka ini kita akan memindahkan ini pemikiran kita, ya. Biasanya kalau pemikiran itu langsung dipindahkan kan kaget, ya. Tapi kita akan coba. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kurikulum Merdeka teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Jadi yang kita yang harus memahami, ya. Jangan memaksa orang lain untuk sama pandangannya dengan kita. Dan selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Contoh, datang terlambat, membuang sampah sembarangan, mencoret-coret dinding, itu adalah suatu kesalahan. Tapi tidak tahu semua memiliki perilaku, memiliki tujuan. Contoh, kalau ada anak kurang masuk telat, jam 10:30 kita masuk ke kelas, apa yang kita lakukan? Biasanya apa Bapak Ibu? Kalau ada anak telat, dimarahin, disuruh masuk, dulu pernah saya disuruh masuk. Boleh, bagus. Ada yang kalau dulu di waktu SMP disuruh lari lapangan dulu 50 menit, pernah ya. Tapi kita tidak pernah menanyakan kenapa anak itu terlambat, ya. Seharusnya Anda enggak, ya. Nanti kalau menanyakan dulu alasannya kenapa anak tersebut telat. Ya, menanyakan dulu alasannya. Nanti kita telusuri kira-kira telatnya kenapa. Wah, saya telatnya karena main HP tengah malam. Contoh. Kita telusuri lagi kenapa main HP tengah malam. Main game, Pak, seru. Nanti kita telusuri lagi, kira-kira perbuatan itu sudah memenuhi keyakinan kelas tidak, atau sudah benar tidak? Nanti anak akan merespon bahwa perbuatan itu salah. Nanti kita tanya lagi, kira-kira tindakan apa yang akan dilakukan anak tersebut supaya tidak telat, ya, tidak datang terlambat. Nanti anak yang akan memberikan solusinya sendiri. Kita cuma mengarahkan saja, jadi jangan memberikan solusi oleh kita. Jadi nanti
anak kalau memberikan solusi sendiri, anak yang akan bertanggung jawab karena dia yang memberikan solusinya. Yang selanjutnya itu tentang saya bisa mengontrol orang lain. Padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ini menjadi hati ya. Ada gangguan dulu. Turunnya ya di fokusnya ya. Di sambil menunggu stimulus respon yang kita yakini bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya pemaksaan Anda pada saat kunjungan gagal. Padahal jangan dipaksa, kita harus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, selanjutnya itu model berpikir menang kalah. Dulu kita yang penting menang kalah. Seharusnya model berpikirnya menang. Contohnya apa? Kalau menang kalah, siswa terlambat ke sekolah kita marahi, dia akan merasa pasti dalam hatinya sakit hati dimarahi. Seharusnya itu harus menang-menang. Kita memberi arahan, siswa juga dapat memberikan solusinya sendiri. Itu adalah tentang teori kontrol yang akan kita bahas. Di sini ada peta, walaupun itu belum ada. Nanti kita baru ada muncul. Nah, ada lagi. Yang pertama adalah ini peta konsep tentang disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Ada empat teori yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Satu. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun siswa salah, berperilaku salah, tapi itu memiliki tujuan apa? Nah, selanjutnya, model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi setiap orang pasti memiliki gambaran berbeda ya. Yang pertama di sini ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Turunannya di sini maksud bahwa makna disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di sini ada lihat, ini adalah motivasi eksplisit, itu dari luar datangnya. Semua sudah memiliki tujuan untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Itu berarti dorongannya dari luar. Contoh, siswa datang tepat waktu 6:30 ke saya di sekolah. Itu datangnya dari intrinsik atau ekstrinsik. Oh, gurunya galak, namun hukum dilarikan. Itu berarti untuk menghindari hukuman. Atau kalau 6:30 sudah masuk dapat hadiah, berarti itu motivasinya untuk mendapatkan imbalan. Ya, penghukum perbuatan sama salah. Nah, nanti di sini guru itu ada 5 posisi kontrol guru ya. 5 posisi kontrol guru. Kira-kira kita yang mana? Yang pertama sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman,
sebagai pemantau, sebagai manajer. Kalau penghukum seperti apa? Contohnya penghukum yang tadi langsung kalian telah lari lapangan, itu sebagai penghukum. Nah, jadi kita itu biasanya sebagai apa? Atau membuat rasa bersalah seperti apa, Pak? Kata bapak itu jangan berisik, nanti bapak dimarahi sama kepala sekolah karena kalian berisik. Nah, itu bersalah, jadi merasa bersalah. Itu kan satu itu. Jadi kita memposisikan diri siun atau kepala atau merasa bersalah kepada anak. Jangan berbuat seperti itu, nanti orang tua akan marah pada bapak. Nah, itu. Yang pertama sebagai teman. Nah, ada sebagai teman ya. Yang ketiga itu sebagai teman. Contohnya sebagai teman, ada yang telat, jangan nggak apa-apa, yang penting kalian ikut belajar. Itu sebagai teman. Atau membuang sampah sembarangan, ya udah nggak apa-apa, ambil aja sampahnya apa lagi. Ya. Tidak dimarahi, tidak apa, tapi akrab. Biasanya dengan senyum-senyum guru-gurunya, ya. Dengan saling menyapa itu sebagai teman. Ini bagus sebagai teman, tapi nanti ada kelemahannya sedikit kekuatan tempatnya. Atau sebagai pemantau, pengawas. Nanti kalau ada siswa yang telat itu biasanya pengawas itu tegas. Contohnya, kalian kesini jam berapa masuk ke sekolah Gunung Sari? Setengah 8, Pak. Peraturannya berapa? Setengah 8. Kalian ini jam berapa? Jam 9. Nah, kalau pemantau itu sesuai aturan. Biasanya ngobrol ke anaknya sesuai aturan yang telah disepakati oleh sekolah, yang dibuat oleh sekolah. Sesuai pemantau. Beda lagi sebagai manajer. Nah, ini kalau sebagai manajer itu kita itu ngapi, menuntut, atau yang tadi kalau telat ditanyakan dulu kenapa, alasannya bisa datang terlambat. Terus ditanyain lagi nanti di sini sebagai manajer itu ada beberapa tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, ini yang ditanyain kenapa alasannya ya. Terus Bapak juga pernah telat dulu. Kira-kira kalau telat ini perbuatan bagus atau tidak? Jadi anak yang terus menjawab, kita hanya memberikan terus pertanyaan. Validasi kebutuhan, nanti gimana solusinya agar anak-anak tidak telat lagi? Nanti mereka akan menjawab. Contohnya saya akan membuat alarm jam 5 biar bangun, atau menyuruh ibu membangunkan. Nah, dia akan memberi solusi sendiri. Yang terakhir itu membedakan keyakinan. Nanti keyakinannya kira-kira kalau telat itu perbuatan baik atau tidak. Satu, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada sebagai bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pasti peserta didik juga harus punya, ya, pasti punya kebutuhan ini. Kalau peserta didik tidak terpenuhi kebutuhan 5 dasar manusia ini, pasti peserta didik akan berbuat hal-hal yang negatif. Nanti selanjutnya itu adalah tentang termotivasi tadi sudah. Lalu adalah apakah makna disiplin? Ya. Berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkorelasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, ya ini makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau kita disiplin berarti harus sesuai aturan, tegas. Ternyata disiplin kalau di dunia pendidikan itu sebagai belajar, memperbaiki diri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ya, yang pertama nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bangsa, suku bangsa, agama maupun latar belakang.
Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Ya. Ini yang keduanya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Di sini tujuannya adalah membangun motivasi intrinsiknya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini adalah Dian Johnson. Jadi nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sedang digaung-gaungkan oleh kurikulum mereka. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, ya, kreatif. Itu adalah yang harus dimiliki oleh seluruh peserta didik, khususnya di kurikulum mereka. Lanjut lagi tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, di sini kita akan lebih mendalam lagi tentang teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, yang motivasi yang datangnya dari eksternal, dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi, sieun. Nah, ini ada ancaman dari luar, ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Sama, itu juga motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya. Kalau saya dapat 100, kira-kira, nah saya harus melakukan apa? Itu kan dari luar. Beda lagi kalau motivasi internal, tujuan itu positif ini yang kita tanamkan untuk menghargai diri sendiri. Pesan didik itu tidak datang telat, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menjalankan dinding, ibu melaksanakan pembelajaran itu dia punya tujuan itu untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, kita harus menanamkan seperti itu. Ini menurut Kerajaan Dewantara, merdeka. Apa sih merdeka menurut Kerajaan Dewantara? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintah diri sendiri. Jadi kita punya kontrol penuh untuk diri sendiri, ya. Tidak harus kita menunggu instruksi orang lain, ya. Nah, itu. Sekarang adalah apa itu restitusi? Yang tadi yang diberikan tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan solusi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, ya, dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Di sini kita akan, ya, jadi murid yang mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Buku 2004. Nah, ini tujuan kita ini akan menerapkan nanti kalau bisa didik itu tentang restitusi. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan karena maksudnya, ya. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, ya. Yang selanjutnya adalah memperbaiki hubungan. Ciri-ciri yang perlu hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Ya, nanti kita akan membuat opsi-opsi seperti apa yang harus kita lakukan. Kalau peserta didik mengalami masalah. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Nah, ini solusinya seperti apa yang tadi sudah dikemukakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau berbuat salah itu tidak menjadi langsung harus, tapi kita mendorong murid untuk mencari solusi dan mereka bertanggung jawab dengan solusinya mereka sendiri. Keyakinan kelas. Nah, ini di kurikulum mereka
mungkin hal baru tentang keyakinan kelas itu seperti apa. Ya. Keyakinan di kelas dulu itu, keyakinan kelas itu seperti peraturan sekolah itu peraturan kelas. Yang dulu ada peraturan kelas. Ya, tapi yang di sini peraturannya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Ini ilustrasinya dulu. Mengapa kita memiliki peraturan khusus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang pertama, apakah kita takut ditilang atau kan karena kita pengen safety, selamat? Nah, beda ya. Kalau takut ditilang itu berarti masuk ke dalam peraturan. Kalau pengen selamat, ya sadar diri, ya itu bagus. Sadar diri itu keyakinan diri, sadar diri. Asal aja tuh, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak saat kembali memadai. Ini yang dulu, yang waktu COVID. Ya. Bukan karena peraturan saja, karena kita yakin sehat, ya, keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah itu menghargai diri sendiri, contohnya. Bukan karena takut akan peraturan. Untuk mendukung motivasi instruksi, kembali ke nilai keyakinan dan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, kalau keyakinan itu datangnya dari diri sendiri ya. Jadi mereka lebih mau, biasanya kalau peraturan atau hukuman tidak ikhlas. Di sini adalah ya, di sini peraturan kelas. Kita ubah, kalau peraturan kelas sudah dijalankan, buat peraturan kelas, nanti kita ubah peraturannya menjadi keyakinan kelas. Kalau sudah menjadi keyakinan kelas, akan membuat lingkungan positif dan akan menjadi budaya positif. Nah, jadi kita coba kita lihat ibu bapak, yang mana yang merupakan keyakinan kelas, mengapa? Yang satu atau yang kedua? Yang merupakan keyakinan kelas, peraturannya. Jadi yang mana? Yang merupakan keyakinan kelas. Lembar pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Dan selanjutnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang termasuk keyakinan yang mana? Yang kedua ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Beda ya. Di sini kalau aktif dalam belajar, kalian harus aktif dalam belajar. Beda lagi kalau kami murid yang semangat belajar. Kira-kira ada gambaran nggak bahwa ibu yang kira-kira peraturan ya? Jadi tidak dari dirinya sendiri, tidak kita langsung memberikan aturan. Ini satu. Jadi boleh di kelasnya masing-masing membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Mau seperti apa nanti caranya itu membuat polling datangnya dari peserta didik sendiri. Kira-kira mau kelas seperti apa nih? Nah, buat peraturan dulu. Kalau sudah peraturannya, ubah ke dalam keyakinan kelas. Tuh, jadi kalau mereka sendiri yang memberikan solusi, mereka sendiri yang memberikan pendapat, pasti mereka juga sendiri akan bertanggung jawab. Merasa terpaksa karena datangnya dari mereka, bukan dari kita. Di sini kemarin adalah ya tentang tabel. Kegiatan pendalaman yang kelas ada tabel T dan tabel Y. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan memiliki orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Yang pertama itu apa maksudnya ini? Ini hormat. Kalau hormat, yang terdengar apa? Kalau masalah ini meyakini hormat, yang terdengar kita. Dan dengan biasanya mengucapkan salam, ya kata Assalamualaikum, itu yang terdengar oleh kita menyapa. Berarti itu bisa jadi memiliki keyakinan hormat karena terdengar oleh kita. Terlihat, nah berisi sebenarnya salaman, ya dengan berperilaku, berperilakunya ya sopan santun. Ini ada gambar ya. Oh ini sebagai gambaran identifikasi, oh bisa jadi itu
hormat. Nah, bekerja juga sama. Yang terdengar seperti apa pekerja bersama ini? Contoh, kerja atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Contoh, lagi belajar, yang terdengar bisa jadi berkomunikasi atau berdiskusi dengan peserta didik lainnya. Yang terlihat mengikuti pelajaran. Itu adalah tabel tentang keyakinan kelas. Contoh, hormat. Terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu kita bisa selesaikan ini sama-sama. Nah, terima. Nah, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Nah, kalau kita di kelas mendengar seperti ini, banyak percakapan seperti ini beserta didik kita, berarti peserta didik kita sudah memiliki keyakinan, ya, sudah memiliki keyakinan kelas, ya. Atau yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan mengizinkannya. Contoh, bolehkah saya meminjam pulpen? Nah, kalau misalnya sudah kita terlihat seperti itu, berarti peserta didik sudah memiliki keyakinan kelas. Sampai sana terbuat tidak mengejek kepada temannya, atau senantiasa berbuat baik dan berbagi. Perilakunya selalu tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, ya, memberikan ruangan bekerja, postur tubuh yang tenang. Nah itu. Kalau ini tambah T-nya, hormat tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Oh, jadi kalau kebalikannya ya, kalau tampak keyakinannya itu pasti datang tepat waktu. Menyapa teman dan guru setiap hari, acuh tak acuh buat teman guru cungek kue, berarti itu anak nggak tidak tampak keyakinan kelasnya. Contoh dalam pekerjaan tekun, bekerja dan menyapa guru, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, berarti itu peserta belum memiliki keyakinan kelas. Kita akan bedakan dulu peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinannya tanggung jawab. Yang selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan dirinya itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Akhirnya itu. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Nabinya itu ini muncul keyakinan itu seperti itu. Bergantian atau menunggu, menghormati orang lain dan bersabar. Nanti misalnya di video diajarkan untuk mematuhi peraturan atau diajarkan untuk memiliki keyakinan. Nah itu yang membedakannya ya. Nanti kita memberikan misalnya itu harus tahu harus diajari peraturan atau memberikan keyakinan untuk dirinya. Contoh, giliran gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Jadi peserta ini sudah punya keyakinan bahwa kalau berlari dalam koridor itu berbahaya, jadi dia akan tidak akan melakukannya. Bukan karena dia tidak berlari di koridor, bukan karena dia melihat peraturan bahwa jangan berlari di koridor. Tapi dia sudah punya keyakinan jangan, karena itu adalah keselamatan keamanan. Dan ini yang tadi dihukum oleh penghargaan. Yang tadi apakah memberikan reward atau penghargaan ke peserta itu boleh atau tidak? Boleh sebenarnya, tapi tidak terlalu berlebihan. Yang pertama itu, ini efek negatifnya, ya. Diberikan penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruhnya sebentar, ya. Kalau kita dikasih 1.000, 8 kali 100, kasih 100.000 contohnya, akan senang. Pas kita tidak kasih uang, mereka akan leha-leha, malas dari pasien haji, saya kemarin beri pastikan, ada mantu gitu ya. Jadi dalam diri mereka terus mereka mengharap. Satu. Yang kedua, penghargaan hukum, ya. Penghargaan hukum. Nah, dari penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Pas seperti apa kalau penghargaan merusak hubungan itu? Ya, contohnya anak yang dikasih penghargaan satu orang, yang lainnya tidak dikasih. Nah, itu akan membuat kecemburuan. Ada abimah biasa
menyelesaikan pembelajaran berdasarkan menjawab soal, akhirnya tidak dikasih, anak handal. Saya tidak dikasih karena saya tidak bisa. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Ya. Jadi mereka sangat terpaksa atau karena ingin sesuatu tidak datangnya dari diri sendiri. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah, terus mengurangi motivasi intrinsik. Ini mengurangi motivasi dalam dirinya. Ya, karena berharap dapat penghargaan. Di sini adalah tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah hukuman. Lari menuju lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu masuk dalam hukuman. Murid diminta untuk push up 12 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kalau konsekuensi bedanya, contohnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mana mencoret buku temannya? Berarti konsekuensinya anak tersebut itu harus mengganti buku yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi konsekuensinya tanggung jawab, itu lebih ke tanggung jawab ya. Selanjutnya itu murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu tidak mengenakan gitu ya. Dua kata-kata ada yang kelar, tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kita pakai sepatu ya. Itu adalah hukuman. Tadi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ Opera. Ini adalah perbedaannya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tidak menyakitkan, tapi harus bertanggung jawab konsekuensi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Contoh, tadi menumpahkan air, konsekuensinya membersihkan lagi yang disebut yang ditumpahkan. Sakit hati tapi jangka pendek. Kalau mau ngukur, kalian karena menumpahkan air, lari sana. Jadi itu biasanya anak akan terus teringat. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan, kumpulan tanggapan. Perbedaannya, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, merasa bersalah, untuk melakukan merasa tak dihargai. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Hampir sama ya hukuman dan konsekuensi, tapi hukuman itu lebih menyakitkan lagi dan jangka waktunya lebih lama bekas ke anaknya. Nanti akan untuk yang lebih baik yang mana? Nanti ada di sini kita sebutnya dengan restitusi. Jadi di itu ada hukuman dan segala itu sudah tidak dibolehkan sebenarnya di dunia pendidikan ya, hukuman di dunia pendidikan karena pendidikan ini dibuat untuk belajar, kecuali peserta didik sudah memasuki pulang ibu masyarakat. Jadi sukses, disiplin, konsekuensi, restitusi. Ada yang lebih baik dari konsekuensi yaitu restitusi. Contoh, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Ya. Ini kata menyakitkannya tidak ada di konsekuensi. Contoh yang menyakitkan tadi disuruh lari, push up, atau ditampar atau apa seperti apa. Restitusi itu merupakan pilihan. Ya, diajak ngobrol dulu, kasih solusinya kira-kira seperti apa agar tidak dilakukan lagi. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang, tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Tadi itu yang terlambat sekolah dikasih solusi, dia memiliki solusi sendiri yang akhirnya dia akan menanti karena itu datangnya dari dia sendiri. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Ya. Murid akan
tersakiti, murid akan dibuat tidak nyaman, murid mendapatkan penguatan. Nah, harus itu murid ya, dapat penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan kalau murid tidak takut. Nah, kalau hukuman kalau murid tidak takut, diabaikan oleh hukuman. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau murid itu tidak usah dipantau lagi karena sudah memiliki keyakinan muridnya ya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Hanya di sekolah saja nurutnya, datang ke rumah kurangkan lagi. Kalau hukuman membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada memecahkan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah kamu harus apa peraturannya, mampukah kamu melaksanakannya. Ini kata-kata kalau dalam hukuman itu ya, kamu harus berlari. Kalau yang resolusi, kamu harus apa untuk menebus kesalahan kamu. Mampukah kamu menebus kesalahan kamu? Kalau dalam konstitusi beda lagi. Apa yang kamu yakini, apakah perbuatan ini benar, atau apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi selanjutnya yang membuat solusinya sendiri. Murid atau anak membenci peraturan, murid atau anak menghormati peraturan, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Di sini ada bagi kalau hukuman itu pasti negatif, kalau konsekuensi itu netral, bisa positif bisa negatif. Kalau konstitusi itu pasti positif. Ini kita lagi adalah tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu pada umumnya yang pertama itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Contoh, kalau anak itu kurang akan kasih sayang atau rasa diterima, dikucilkan, dianggap, nah nanti anak kan, berontak sendiri ya. Dia akan mencari kasih sayang yang lain. Contoh dia caper, cari perhatian. Nah itu. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan dasar manusia ini. Ini selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah tadi sudah yang pertama motivasi, identitas gagal. Kita sebagai menghindari hukuman. Nanti ada 5 penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nanti kita pilih sendiri. Kira-kira kita posisinya mau di mana sebagai peserta didik. Yang pertama, contoh guru berbuat, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir sebagai penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah itu biasanya kalau itu sebagai itu posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Atau teman membuatnya rasa-rasa untuk muridnya. Contoh tadi yang telah masuk tidak apa-apa, itu yang penting masuk aja dulu. Kalau pemantau itu lebih ke lihat aturan, menghitung, mengukur peraturan itu seperti apa nih. Kalau ada murid ada yang salah, sesuaikan dengan peraturan. Atau yang kalinya itu manajer. Kalau manajer nih yang dianjurkan atau disarankan adalah kita sebagai manajer menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik. Ya, kalau peserta didik berbuat salah seperti tadi, kenapa datang terlambat, kegiatan apa yang dilakukan sehingga bangunnya telat, terus digali sampaikan apa yang solusinya yang agar anak-anak tidak melakukan seperti itu lagi. Jadi bisa didik yang memberikan solusi. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah itu. Makanya itu harus kita buat dulu keyakinan kelas dulu. Nanti ditanya apa yang kita yakini di kelas, apakah sudah sesuai? Kalau masih terlambat, tidak. Nanti kita bisa terus mengiring agar mereka dapat solusinya sendiri. Menguatkan pribadi, murid mengatakan dirinya sebagai individu yang positif dan berdunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri? Itu adalah sebagai manajer. Jadi yang dianjurkan itu kita sebagai manajer. Kira-kira
Bapak Ibu sudah merasakan tidak posisi semua ini? Ada 5. Pernah ya? Sebagai pembuku pernah, sama sebagai pembuat orang bersalah pernah, sebagai teman juga pernah, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, caranya itu kita tuh harus sebagai manajer. Pertanyaannya, ya, gitu ya. Saya kecewa sekali dengan kamu membuat orang merasa bersalah. Ini lebih ditebakkan lagi perbedaannya. Kalau posisinya sebagai pembuku, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu sebagai pembuku. Kalau sebagai teman biasanya ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu sebagai teman, teman akrab. Kalau sebagai pemantau, apa kamu mendapat stiker bintang ini? Kalau ini kami kelas. Kalau sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi terus berstrategi diajukan pertanyaan supaya pertanyaan itu dapat sendiri solusinya. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu sebagai itu kata-kata pembeda antara nanti pembuat bersalah, penghukum, teman, pemantau dan manajer. Di sini adalah bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer memperbaikinya. Ya, kalau biasanya kalau pemantau kita harus sebagai pemantau kita harus sesuai dengan aturan-aturan yang kita buat sendiri, ya, garis bawahi. Kalau keyakinan kelas peraturannya dibuat bersama-sama. Contoh dari sekolah harus memakai sepatu hitam hari Senin, tapi tidak menanyakan kepada peserta, langsung aja buat peraturannya itu disebut peraturan. Kalau keyakinan kelas tadi ditanyakan dulu kira-kira hari Senin itu bantuannya mau seperti apa anak-anak? Tidak memakai sepatu berwarna-warni Pak, memakai sepatu hitam. Setuju tidak semuanya? Setuju. Waduh, ketok. Tidak sepakati ya hari Senin mau memakai sepatu hitam. Berarti itu jadi keyakinan kelas. Kalau tidak ada yang memakai sepatu hitam, nanti konsekuensinya apa? Nah, konsekuensinya nanti kita bicarakan sama-sama lagi. Yang terakhir tentang segitiga restitusi. Ini adalah segitiga restitusi adalah dipakai ya, untuk pendidik ya, kepada peserta didik yang memiliki masalah. Yang pertama itu harus ada validasi kebutuhan. Ya, menstabilkan identitas dulu, sudah stabil, memvalidasi kebutuhannya, dan terakhir menanyakan keyakinan. Contoh, menstabilkan identitas dulu. Contoh kalau ada yang berantem, jadi ulang langsung disiselan atau dikasih pengarah, emosinya kita redam dulu. Contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapakku juga sama pernah melakukan kesalahan. Jadi anaknya tidak emosi, distabilkan dulu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contoh dalam kasus anak berkelahi. Dulu juga bapak pernah berkelahi. Nah, jadi kalau kata orang Sunda, ayah batur, pakai giring-giringan gitu. Nah, jadi anak tidak merasa tertekan, merasa bersalah, murung, kita ajak ngobrol. Sudah itu kita validasi dulu kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan mengapa bukan itu. Contoh berkelahi sampai kakinya copot dengan temannya. Lalu ditanyakan, kenapa kamu alasannya kenapa kamu berkelahi dengan dia? Pak, dia mah selalu mengejek dengan nama orang tua. Nah, contohnya itu. Kira-kira kenapa mengejek? Terus diajak menggali ya, alasan-alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu adalah validasi kebutuhannya. Kira-kira kalau teman kamu itu kakinya pada copot, apa yang kamu lakukan? Nah, ya selanjutnya menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kita sepakati, nilainya apa yang kamu pilih kelas. Dan terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi ditanya dulu, tujuannya itu apa? Ini adalah contoh menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini adalah kata-kata
untuk menstabilkan dulu ya, mencoba dulu identitas masalah ini. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi, menurunkan dulu emosinya, diajak ngobrol dulu itu dalam menstabilkan identitas. Kalau sudah menstabilkan identitas anak, selanjutnya masuk ke validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan besar tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, belong yang tadi, kebutuhan kasih sayang, kebebasan, kekuasaan. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, jadi anak diajak mengobrol. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Atau yang tadi, kenapa? Karena kesiangan. Kamu punya alasan mengapa kesiangan. Apa yang penting bagimu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Ya. Moga kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus membual. Contoh kalau ini sedang berkelahi. Apa kamu bisa melakukan dengan baik, lebih baik esok hari? Itu adalah menstabilkan. Yang terakhir, setelah distabilkan, masuk ke menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas kalau kita sudah sesuai dengan perbuatan kamu? Nah tadi kita sudah membuat keyakinan. Tidak Pak, keyakinan kita itu harus saling menghormati. Jadi diingatkan lagi. Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apakah yang kamu rasakan ketika kamu lakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini adalah menanyakan keyakinan. Ya. Baru sudah itu, ini adalah intervensi 30 detik. Ini intervensi itu bisa membuat murid kembali ke tujuan semula. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Ini adalah contoh kata-kata intervensi yang akan ditanyakan kepada Ustaz. Untuk refleksi terakhir, di sini ada 4 pertanyaan. Pengen menjawab refleksi yang kebarusan kita laksanakan dengan disiplin positif, ada kertas. Jadi boleh jawabannya saja Bu. Terkena saran soalnya. Kira-kira hasil yang dari sosialisasi budaya positif ini seperti apa? Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Contohnya paradigma dulu itu saya seperti ini. Kalau sedikit mengenal tentang budaya positif, berarti kita harus seperti apa? Terus masalah apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Nanti saja silakan. Yang selanjutnya peran ngomong ada fungsi kontrol seperti apa yang saya lakukan selama ini kita melakukan fungsi seperti apa. Yang terakhir, saya akan menjadi posisi kontrol yang seperti apa, apakah setelah mengikuti sesi ini. Nanti silakan ya Bapak Ibu boleh merefleksikan hasil-hasil dari sosialisasi budaya positif ini. Kemudian nanti saya cukup sekian. Nanti hasilnya boleh diminta ya oleh saya untuk refleksi lagi untuk lebih menemukan lagi tentang budaya positif. Sedikit lagi tentang video saja, ini adalah contoh skenario ya, skenario tadi penerapan segitiga resolusi untuk peserta didik. Skenario-nya ambil aja. Biar skenario. Hasil pertama misalnya
Selamat datang di sekolah. Dari berapa itu tidak memakai sebagai sebuah vaksin ini? Tahu Pak, karena saya terlambat tadi. Oh, baiklah selamat. Jadi dari rumah kan jam berapa? Pak, Sekolah jam berapa masuknya? jam 7 Pak. Bapak terlambat? Iya Pak. Ya terlambat di sini. Bapak tidak mencari kesalahannya. Kita sama-sama mencari solusi kesalahannya supaya kita tidak terlambat lagi. Baiklah, kenapa terlambat? Saya mau istirahat Pak. Oh, ini siapa? Kenapa kamu tidak yang baiklah? Karena saya tidak terlambat, karena saya main game. Oh, baiklah main game. Ya, ya. Jadi kita tidak terbiasa sholat. Nanti Pak, Apa saja? tidak datang terlambat, menjaga kebersihan, dan saling menghormati. Oh iya, kalau tadi kita terlambat termasuk yang tidak. Tidak Pak. Tidak ya. Kalau menurut saya kira-kira yang apa yang dilakukan mereka adalah terlambat tadi. Mengurangi main game, memasang alarm, dan meminta ibu membangunkan saya. Oh iya bagus. Jadi kapan nih kita melaksanakannya? Mulai malam ini Pak. Oke bagus. Keberatan ya. Perbaikan menjadi lebih baik lagi dan jangan lupa sholat seperti tadi. Baik, terima kasih Pak. Selamat kebaikan. Yang kedua adalah kasus musyadik membuang sampah sembarangan. Sudah tahu kan berapa bapak-bapaknya di sini? Menurut kita mau sampah sembarangan ada sebuah masalah atau tidak? Nah, di sini bapak tidak akan mencari tahu siapa yang salah, tetapi kita sama-sama untuk mencari solusi dan permasalahannya. Guna membuang sampah sembarangan dan termasuk dalam keyakinan terbatas tidak? Sekarang kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk menembus kesalahan yang bisa dilakukan? Oke, baiklah, kita silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faika Najibah Alaya. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan Randy untuk memberikan solusi atas kesalahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu adalah tentang contoh kasus-kasus. Mungkin hanya sampai di situ. Terima kasih atas bantuannya, atas motivasinya sama dorongannya bagi saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.